Halo Sobat Visionari, kali ini gue akan membahas pertempuran Bojong Kokosan periode kedua, yakni perang konvoi kedua di Indonesia yang menjadi penyebab meletusnya peristiwa Bandung Lautan Api. Tapi sebelumnya, jika lo baru menemukan channel ini, mending tonton dulu pertempuran Bojong Kokosan periode pertama bre. Linknya ada di atas sini. Oke, kita mulai pembahasannya. Pertempuran ini diakibatkan Belanda yang tidak senang dengan keberhasilan diplomasi RI dengan sekutu membujuk pasukan Inggris untuk memindahkan pusat kekuatan militernya ke Bandung. Belanda yang diwakili pasukan Nikel saat itu meyakinkan Inggris kalau mau menguasai dan menertibkan keamanan di Indonesia harus menguasai Jawa Barat terlebih dahulu, terutama kota Bandung. Bujukan itu diperkuat dengan konflik antara tentara sekutu dan tentara RI di Bandung yang sudah kian memanas dan harus segera diberi bantuan. Inggris pun terbujuk sehingga mendaratkan pasukan gabungan Belanda Inggris secara besar-besaran di Tanjung Priok untuk ke Bandung. Kedatangan ini sudah tercium oleh pasukan TKR atau yang sudah berganti nama menjadi TRI, sehingga Resimen 3 TRI Sukabumi kembali ditugaskan menggagalkan rencana Inggris. Dalam perjalanannya, sekutu kembali menggunakan jalur Jakarta-Bandung melalui Sukabumi. Mereka menduga jalur ini sudah aman. Akan tetapi, pada 10 Maret 1946, konvoi tentara sekutu dari Batalion Patiala mendapatkan hadangan. Serangan ini dilakukan pada sore hari oleh Batalion 2 Resimen 3 TRI Sukabumi. Batalion Patiala adalah batalion yang terdiri atas tentara sewaan yang berasal dari suku Patiala India. Sementara itu, bagian ekor konvoi diajar oleh Batalion 1. Ketika memasuki kota Sukabumi, mereka mendapat serangan lagi dari pihak TRI. Serangan ini dilakukan Batalion 4. Kejadian ini mirip dengan serangan 3 bulan sebelumnya, yakni pertempuran Bojong Kokosan pertama. Walau sudah mengalami pengalaman pahit di pertempuran sebelumnya, tampaknya sekutu tidak mengambil pelajaran. Pada 11 Maret dari malam hingga subuh, pasukan gabungan Batalion 1, 2, dan 4 melakukan serangan kepada Batalion Patiala yang terkepung di tengah kota Sukabumi. Mereka memadukan taktik gerilya dan kirikumi, yakni serangan yang dilakukan secara mendadak kemudian menghilang. Serangan ini dilakukan secara bergantian oleh berbagai kompi yang dibantu Laskar Perjuangan, sehingga serangan tersebut tidak terputus dan terus-menerus dilakukan. Melihat Batalion Patiala yang diajar habis-habisan pada 12 Maret 1946, markas tentara sekutu di Bogor mengirimkan bantuan. Sekutu mengirimkan pasukan tank Skuadron 13 Lancer yang dikawal pasukan Grenadier. Saat pasukan bantuan itu tiba di Cikukulu, Sukabumi pada sore hari, mereka disambut serangan dari Batalion 1 dan 2. Pasukan ini menjadi kocar-kacir dan menembak ke segala arah. Merasa terdesak, pasukan penolong ini pun meminta tolong kepada pasukan yang semestinya harus ditolong. Sebagian pasukan Patiala dikirim untuk menolong pasukan Grenadier. Akan tetapi, di tengah jalan mereka lagi-lagi mendapatkan serangan dari TRI. Di saat yang bersamaan, markas tentara sekutu di Bandung juga mengirimkan pasukan Rajputana Rifles. Namun, Batalion 3 yang berkedudukan di Cianjur tidak membiarkan mereka begitu saja. Hasilnya, pasukan Rajputana harus bentrok terlebih dahulu dengan pasukan TRI untuk dapat memasuki kota Sukabumi. Sesampainya di kota ini pun, mereka harus menghadapi serangan separatis dari satuan-satuan kecil kompi-kompi dari Batalion 4 yang tidak henti-hentinya mengganggu mereka. Setelah 4 satuan sekutu tidak berdaya, Inggris lagi-lagi harus mengirimkan bantuan. Kali ini adalah pasukan Brigade 1 dari markasnya di Bandung pada 13 Maret 1946. Brigade ini dipimpin oleh Brigadir Wingroff. Pasukan ini terdiri dari 400 kendaraan, termasuk kendaraan lapis baja dan artileri berat. Jumlah personil pada pasukan ini sebesar 2.500, yang terdiri atas tentara Inggris dan sewaan dari India. Tapi
Pasukan ini juga bernasib sama dengan pasukan lainnya, yaitu mendapatkan hadangan dan segala gangguan dari TRI, sehingga Brigade 1 harus tertahan di Ciranjang dan harus bermalam di daerah ini. Tercatat, serangan yang cukup besar kepada pasukan Brigade 1 dilakukan Batalion 4 yang dipimpin Kapten Anwar di Jembatan Cisokan. Pada 13 Maret pukul 8 malam, 4 kesatuan tentara sekutu akhirnya dapat berkumpul di kota Sukabumi. Namun, kembali mendapatkan serangan giri bumi dari TRI. Dalam keadaan terjepit dan terkepung, mereka sulit melakukan serangan balasan. Akhirnya, pada 14 Maret 1946, dini hari, pasukan Brigade 1 Inggris dapat melanjutkan perjalanan untuk membantu konvoi yang terkepung. Meskipun sepanjang perjalanan pasukan sekutu mendapatkan serangan dari Batalion 3 dan 4, mereka dapat sampai di kota Sukabumi. Setelah 5 kesatuan itu dapat berkumpul, mereka pun bersama-sama meninggalkan kota Sukabumi menuju Bandung. Sepanjang perjalanan mereka mendapatkan gangguan dari penembak jitu Batalion 4 dan 3 Resimen 3 TRI. 4 hari 4 malam adalah saat-saat yang berat. Pasukan TRI terus mengikuti sekutu dan memberikan serangan secara bertahap, sehingga pasukan berpengalaman dan pemenang dalam Perang Dunia II itu kewalahan. Meski sudah disokong persenjataan lengkap dan pengintai udara RAF, yakni pesawat tempur milik Inggris. Ketika kekuatan militer sekutu dan tentara Belanda sudah tiba dan terhimpun di kota Bandung, meletuslah peristiwa Bandung Lautan Api yang terkenal itu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946. Nah, Sobat Visionary, gimana pendapat kalian? Silahkan sertakan di kolom komentar. Baiklah, itu saja dari gua. See you next time.